Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roshida Mazaza Talini, mahasiswa program studi D3 Terapi Wicara Poltekkes Kemenkes Surakarta dengan NIM P 2722902593. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Hambatan Komunikasi Penyandang Gangguan Pendengaran dalam Akses Layanan Publik di Indonesia. Materi presentasi ini saya susun berdasarkan kajian literatur dan temuan yang saya rangkum dalam karya tulis ini. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk menggambarkan hambatan komunikasi yang dialami oleh penyandang gangguan pendengaran serta pentingnya meningkatkan akses komunikasi yang inklusif dalam layanan publik di Indonesia. Baik, untuk latar belakang dari karya tulis ini adalah komunikasi adalah proses pertukaran informasi yang penting bagi kehidupan sosial. Itu maksudnya bagaimana? Jadi komunikasi itu merupakan sebuah proses saling bertukar informasi, gagasan, dan juga ekspresi antar individu yang dapat dilakukan melalui bahasa lisan, gerakan tubuh maupun simbol dan ekspresi lainnya. Namun ternyata tidak semua individu memiliki kemampuan yang sama dalam menggunakan modalitas komunikasi lisan, terutama penyandang gangguan pendengaran itu sendiri. Dalam karya tulis ini saya menekankan bahwa hambatan komunikasi bagi penyandang gangguan pendengaran itu bukan masalah medis, tetapi juga masalah sosial dan juga aksesibilitas. Data dan observasi menunjukkan bahwa banyak fasilitas publik seperti rumah sakit, kantor pemerintahan, sekolah, dan juga transportasi umum ternyata belum menyediakan dukungan komunikasi yang memadai. Nah, kondisi ini menyebabkan penyandang gangguan pendengaran seringkali tidak memperoleh layanan publik secara optimal. Baik, terdapat 4 rumusan masalah utama yang dibahas. Yang pertama adalah mengenai definisi dari gangguan pendengaran itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh gangguan pendengaran itu mempengaruhi kemampuan komunikasi dari penyandang gangguan itu sendiri. Yang ketiga adalah memaparkan hambatan komunikasi apa saja yang dialami oleh penyandang gangguan pendengaran dalam mengakses layanan publik di Indonesia. Dan yang terakhir adalah menunjukkan seberapa pentingnya akses komunikasi bagi penyandang gangguan pendengaran itu sendiri. Selanjutnya, adapun tujuan karya tulis ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian gangguan pendengaran. Yang kedua adalah memaparkan pengaruh gangguan pendengaran terhadap kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga adalah menguraikan hambatan komunikasi penyandang gangguan pendengaran dalam akses publik di Indonesia. Dan yang keempat adalah menunjukkan pentingnya meningkatkan akses komunikasi bagi penyandang gangguan pendengaran. Baik, saya akan menjelaskan mengenai dari definisi dan klasifikasi dari gangguan pendengaran itu sendiri. Cara definisi gangguan pendengaran merujuk pada kondisi berkurangnya kemampuan mendengar yang bisa bersifat ringan hingga berat, sementara dampaknya bisa bersifat sementara ataupun permanen. Nah, gangguan pendengaran ini memiliki variasi penyebab, tingkat keparahan, dan dampak yang berbeda pada kemampuan komunikasi bagi penyandangnya, sehingga diperlukan suatu pengelompokan atau pengklasifikasian untuk memahami kondisi secara jelas. Jadi untuk pengklasifikasinya itu ada 3. Yang pertama yaitu konduksi, sensori neural, dan juga campuran. Untuk gangguan pendengaran konduksi yaitu terjadi akibat kelainan pada telinga bagian luar atau tengah yang menghambat masuknya gelombang suara di telinga dalam, sehingga berakibat suara tersebut terdengar lemah namun tetap jelas. Umumnya dapat diobati melalui tindakan medis ataupun diterapi. Selanjutnya, gangguan pendengaran sensori neural ini disebabkan oleh kerusakan pada telinga bagian dalam atau saraf pendengaran yang menghubungkan telinga dengan otak, sehingga suara bisa hilang atau tidak terdengar jelas, dan kerusakan ini bersifat permanen sehingga tidak dapat disembuhkan. Dan yang ketiga adalah gangguan pendengaran campuran, merupakan
kombinasi antara gangguan pendengaran konduksi dan juga gangguan pendengaran sensori neural sehingga mengakibatkan hambatan ganda baik pada penghantaran maupun persepsi suara. Lalu mengenai prevalensi dari gangguan pendengaran itu sendiri, setelah kita memahami dari definisi serta jenis-jenis gangguan pendengaran, baik yang bersifat konduksi, sensori neural, ataupun campuran, kita dapat melihat bahwa setiap jenis memiliki penyebab dan juga dampak yang berbeda terhadap kemampuan komunikasi seseorang. Namun, di luar aspek medis tersebut, penting juga untuk kita untuk mengetahui seberapa besar sih jumlah masyarakat Indonesia yang mengalami kondisi ini. Data mengenai prevalensi gangguan pendengaran di Indonesia dapat memberikan gambaran yang nyata tentang seberapa serius masalah ini di tingkat nasional. Menurut Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023, gangguan pendengaran pada penduduk usia 1 tahun ke atas mencapai angka 0,4%. Sementara pada tahun 2017, Menteri Kesehatan memperkirakan bahwa sekitar 4,5% atau sekitar 11,5 juta penduduk Indonesia mengalami ketulian dengan angka gangguan pendengaran mencapai 16,8%. Dan 16,8% data ini menunjukkan bahwa gangguan pendengaran merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian dan juga penanganan yang serius. Selanjutnya akan membahas pengaruh gangguan pendengaran terhadap kemampuan berkomunikasi. Jadi, pendengaran merupakan fondasi yang penting dalam pemerolehan bahasa. Anak yang mengalami gangguan pendengaran sejak dini rentan mengalami keterlambatan bahasa yang berimbas pada kemampuan berbicara, kemampuan membacanya, dan juga menulis. Nah, kesulitan dalam artikulasi dan pemahaman kata yang menyebabkan kesalahpahaman dan menghambat interaksi sosial. Pada banyak kasus, individu cenderung mengurangi partisipasi sosial karena merasa dirinya kurang percaya diri. Pada usia produktif, gangguan pendengaran dapat berdampak pada produktivitas kerja karena kesulitan menerima instruksi kerja lisan. Di kalangan lansia sendiri, penurunan pendengaran berkaitan dengan resiko isolasi dan penurunan kualitas hidup. Oleh sebab itu, intervensi berbasis keluarga, deteksi dini, dan akses ke layanan rehabilitatif menjadi langkah penting untuk meminimalkan dampak negatif terhadap kemampuan komunikasi. Selanjutnya, hambatan komunikasi yang dialami penyandang gangguan pendengaran dalam mengakses layanan publik di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramasela dan juga Rahim pada tahun 2022, ditemukan bahwa dari 10 kota yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur, hanya 2 kota yang telah mencapai tingkat optimal dalam pelaksanaan aksesibilitas pelayanan publik, yaitu Kota Tegal dan Banda Aceh. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar kota di Indonesia masih belum menyediakan fasilitas komunikasi yang ramah bagi penyandang disabilitas, terutama bagi individu dengan gangguan pendengaran, sehingga dapat dikatakan bahwa aksesibilitas ruang publik masih jauh dari kata optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih inklusif, peningkatan pelatihan bagi petugas publik dalam menerapkan komunikasi alternatif, serta penyediaan layanan berbasis virtual dan tertulis. Langkah-langkah ini menjadi penting agar komunikasi dan layanan publik menjadi lebih adil, setara, dan juga inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Baik, kita akan membahas mengenai pentingnya akses komunikasi bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik. Secara hukum sendiri, hak-hak penyandang disabilitas atas akses komunikasi sebenarnya sudah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Tepatnya pada pasal 2 huruf A yang menyebutkan bahwa aksesibilitas mencakup hak untuk mendapatkan komunikasi yang layak. Artinya apa? Penyandang gangguan pendengaran berhak atas layanan publik yang memadai dan juga tidak diskriminatif. Namun dalam praktiknya, hambatan komunikasi masih sering terjadi, baik karena kurangnya fasilitas, kurangnya petugas terlatih, maupun minimnya kesadaran publik terhadap pentingnya akses komunikasi. Lalu sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah, sebenarnya sudah dilakukan beberapa langkah. Salah satunya yaitu melalui program deteksi dini gangguan pendengaran yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2025. Program ini dijalankan di fasilitas kesehatan dan juga posyandu untuk menjaring kasus-kasus gangguan pendengaran sejak dini.
Oleh karena itu, memastikan akses komunikasi yang inklusif bagi penyandang gangguan pendengaran sangat-sangat penting agar mereka dapat menikmati hak sosial dan juga layanan publik secara setara dengan warga negara lainnya. Baik, dapat disimpulkan bahwa gangguan pendengaran ini lebih dari sekedar kondisi medis, tapi juga kondisi ini mempengaruhi pemerolehan bahasa, kemampuan berkomunikasi, partisipasi sosial, akses pendidikan, dan juga produktivitas ekonomi. Dalam konteks layanan publik di Indonesia, hambatan komunikasi masih sering ditemukan dan menghambat terpenuhinya hak-hak penyandang gangguan pendengaran. Oleh karena itu, peningkatan aksesibilitas komunikasi melalui kebijakan, pelatihan, fasilitas, dan juga program deteksi dini menjadi langkah esensial untuk mewujudkan layanan publik yang adil, setara, inklusif. Semoga saran yang saya ajukan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.